A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Seneng banget hari ini kita kedatangan dua orang bintang tamu, dua-duanya pemain sinetron. Jadi ini banyak pelajaran-pelajaran nanti kita akan ambil dari mereka juga nih. Karena mereka ini orang-orangnya nih kayaknya yang benar-benar super sibuk luar biasa. Masya Allah, di sebelah kanan saya ada Rizky Bilar. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Wah, Apa kabar Ki? Sehat? Gimana sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah pakai mic-nya, nggak apa-apa pakai mic-nya. Cek. Nggak usah dicek-cek. Dan di sebelah kiri saya ada pemain sinetron juga, jadi gak kalah sibuknya ada Akina Fathia. Apa kabar Akina? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya sekarang? Lagi ada habis rilis film layar lebar, habis promo-promo. Terima kasih banyak Akina datang ke Islam Itu Indah. Ya, Tepuk tangan dulu dong Bu. sama-sama. Buat Akina dan juga Rizky datang ke Islam gak Itu boleh Indah. menonton bajakan. Nah jangan nanti Bajakan itu tidak boleh haram hukumnya. karya kita itu jadi gak dihargai, kasihan anak bangsa. kasihan ya. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih jamaahnya dari mana aja nih, coba kita lihat dulu nih. Jamaahnya yang sebelah kiri saya. Atas dulu. Atas dulu. Yang atas dari mana ibu-ibu yang kerudung biru? Dari Bandung. Masya Allah, Assalamualaikum Bandung. Ada Bu. Lagi nonton tuh keluarganya. Lanjut, yang bawahnya dari mana ibu-ibu? Al-Ikhlas Yung Bandung. Bandung juga Iya. Assalamualaikum ibu-ibu. Di belakangnya sekarang nih kita lihat belakang kita nih ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang... Atas dulu Oh, deh. atas dulu. Yang kuning dari mana ibu-ibu? Dari Bandung juga. Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih datang ke Islam Itu Indah. Yang hijau. Yang hijau. Dari Bandung juga. Yang bawah? Yang kanan? Pertanyaannya. Berarti semua dari Bandung. Pertanyaannya kenapa kita tanya satu-satu ya? Kalau semuanya Masya dari Allah. Bandung. Tepuk tangan dulu dong buat jamaah yang ada di sini. Bu, saya mau tanya. Yang suka bercanda siapa angkat tangan? Siapa yang suka bercanda? Siapa Bu yang suka bercanda Bu? Oh yang suka bercanda cuma sedikit. Yang gak suka bercanda angkat tangan. Ini yang abstain kenapa ya? Heran Ulang. saya. Yang suka bercanda angkat tangan. Lumayan. Yang tidak suka bercanda serius hidupnya. Bu, yang hidupnya serius kayak itu, kain lap kering. Siapa angkat tangan? Gak ada. Bu, hidup itu kadang-kadang kita butuh bercanda. Ibu suka bercanda gak sama suami? Sama anak? Enak gak Bu kalau bercanda? Kayaknya hidup itu jadi gimana gitu ya Bu ya? Kalau Alhamdulillah ya. bercanda sama anak akan menghasilkan kebaikan. Masya Allah. Kasih sayang. Kalau bercanda sama Betul. suami akan menghasilkan. Anak lagi yang lain. Bisa aja Pak Ustadz. Jangan gitu. Tapi pernah gak Bu ketemu sama orang yang gak doyan bercanda? Diajakin bercanda, diem aja, cemberut aja, merengut aja. Mukanya kayak malaikat maut. Iya, pernah ya Bu ya? Nih Bu, hari ini kita angkat temanya. Temanya hari ini adalah serius amat sih. Tepuk tangan dulu dong Bu. Hidup itu kadang-kadang kalau terlalu serius gak ada bercandanya kayaknya hidup tuh capek banget. Pegel banget ya Bu ya? Bener ya? Nah ini langsung aja nih kita mulai ya Bu ya. Di tema kita hari ini yang pertama kita akan dengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana sih pandangan Islam melihat orang yang terlalu serius atau orang yang gak suka bercanda ini. Pengen tahu Bu? Mau tahu gak Bu? Tepuk tangan lu dong Bu buat Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap orang yang hidupnya serius sekali? Nggak pernah ketawa kali ya Bu ya. Cemberut terus. Ada nggak ketemu orang begitu Bu? Ada ya. Ingat bahwa Islam ternyata adalah agama pertengahan. Serius terlalu serius nggak boleh, ketawa terlalu tertawa terus menerus nggak boleh juga. Kata Ustadz apa jam 12 miring dikit ya. Ternyata Islam mengajarkan kita adalah untuk senantiasa bersikap di pertengahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda banyak tertawa maka akan mematikan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya seandainya kalian tahu apa yang aku tahu niscaya kalian akan lebih banyak menangis. Maka sejak itu para sahabat pun menangis.
Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj sudah tahu di mana neraka, di mana syurganya Allah. Ternyata siksaan Allah bagi orang-orang yang senantiasa durhaka padanya berat. Makanya para salafus soleh, orang-orang yang soleh lebih banyak menangis. Rasulullah SAW dalam salatnya, seorang sahabat pernah melihat Rasulullah ketika salat, kalau kita menangis Bu, menangis kencang ini kita bergoncang bahu kita, ya enggak Bu? Rasulullah menangis dalam salatnya seperti kalau ada air mendidih di atas tungku air itu mendidih. Ibu tahu kan kalau air mendidih? Begitu Rasulullah SAW menangis. Ternyata Rasulullah SAW juga adalah orang yang serius. Tapi ternyata Rasulullah SAW pun senang bercanda. Salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, Rasulullah engkau juga bercanda? Kata Rasul, iya aku juga bercanda. Hanya saja dalam candaanku aku tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW bercanda, namun bercandanya adalah segala sesuatu yang benar. Ucapan-ucapan dalam candaannya adalah sesuatu yang benar. Makanya ketika ada orang yang bercanda harus mengikuti Rasulullah SAW, candanya adalah dengan canda yang tidak ada dusta di dalamnya. Pandangan Islam terhadap orang yang senantiasa serius kalau mengingat kematian harus. Sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Tapi kalau serius terus itu akan mengakibatkan kejenuhan dalam hidupmu. Kalau bahasa anak muda garing. Apa tuh garing? Iya benar-benar. Apa itu? Kering. Hidupnya kering. Kok kayaknya serius terus. Rasulullah SAW bercanda. Kita lihat katanya umat Rasulullah adalah qudwah hasanah, contoh teladan. Kita lihat bagaimana Rasul bercanda, Rasul tertawa, tapi tertawanya tidak terbahak-bahak dari sini ketawa sampai ujung sana kedengeran, enggak. Rasul ketawanya adalah dengan tersenyum. Rasul tidak ketawa sampai kelihatan seluruh gigi gerahamnya, tidak. Rasul tersenyum, ala kadarnya. Rasul bercanda dengan siapa? Lihat, Rasulullah SAW terkenal sekali. Pernah bercanda kepada seorang nenek-nenek. Rasul katakan, wahai nenek, engkau tidak bisa masuk surga. Nek, mana nenek di sini? Nini. Ada Nini. Ternyata kata Rasul, enggak ada nenek-nenek di surga. Semuanya dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nini jadi cantik kembali. Jadi muda lagi usia 20-30 tahun. Seger lagi, sekel lagi Bu. Tuh Masya Allah. Rasulullah SAW bercanda dengan nenek-nenek. Rasulullah SAW bercanda dengan seorang budak. Pada saat itu budaknya lagi kucel, lagi dekil. Rasulullah memeluknya dari belakang. Kemudian Rasul katakan, siapa yang mau beli budak seperti kamu ini? Siapa yang mau beli hamba sahaya? Kan zaman perbudakan, zaman jual beli ya Bu. Siapa yang mau beli hamba sahaya seperti kamu ini? Kata orang ini, iyalah Rasul, gak ada yang mau beli saya ini hamba sahaya seperti ini. Kata Rasul, namun ternyata kedudukanmu di mata Allah jauh lebih tinggi dibanding pandangan manusia terhadapmu. Rasul bercanda dengan canda yang benar. Rasul bercanda dengan Ali bin Abi Thalib. Seperti apa? Ali lihat, Rasul ini ternyata makan kurmanya dikit. Aku makan kurmanya banyak. Biji-bijiku lebih banyak dibanding dengan bijinya Rasul. Sama Ali, biji-bijinya kurma Ali bin Abi Thalib ditaruh ke piringnya Rasul. Kata Ali, wahai Rasul, engkau makan banyak sekali ya. Lihat itu, biji-biji kurmanya lebih banyak. Aku piringnya kosong. Aku piringnya makannya nggak banyak Rasul. Engkau piringnya masih banyak biji-bijinya. Kata Rasul apa? Iyalah ternyata Ali engkau makannya lebih banyak daripada aku. Aku makan bijinya ditinggalin. Kata Rasul engkau Ali makan sama biji-bijinya engkau makan. Tuh, Rasul bercanda. Tapi bercandanya adalah bercanda yang benar. Rasul tahu menempatkan diri kapan dan pada siapa Rasulullah bercanda. Orang tua tidak boleh bermain sama anak yang pakai hitungan. Oh, Contoh. Main Pingpong. main pingpong tapi berhitung. Oh. 1-0, 2-0, pasti orang tuanya dapat kosong terus. Karena anak lebih lincah kan. Iya, Apalagi betul, anak betul. sama orang tua main game sama anak, jangan coba-coba. Nanti bawahnya akan hilang. Ustazah. Boleh main tapi tidak boleh pakai hitungan. Betul. Nah kalau diceritakan tadi Rasulullah, kalau Rasulullah itu bercandanya sama Aisyah keseringannya. Karena Aisyah jauh lebih muda daripada beliau. Kadang-kadang beliau sambil, tahu gak sih kalau lagi syukuran gitu ada kue gitu. Kita oles-oles doanya Rasulullah pernah demikian bersama Aisyah. Istri-istrinya Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah itu sampai ngolesin krim gitu, krim kue di istrinya. Jadi intinya di Islam itu juga memperbolehkan bercanda. Asal jangan ada kebohongan di dalamnya. Dan Tuh, Bu, jangan ya. kasar, Dan jangan keras, dan kasar. sebagainya. Tepuk tangan Hati-hati. dulu dong Bu, Masya Allah nih. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang ada nggak sih batasan bagi orang yang terlalu serius? Atau orang yang nggak suka bercanda ini? Batasannya kira-kira seperti apa ya? Mau tahu Bu? Mau.
Mau tahu? Yang di rumah juga mau tahu, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sampai-sampai Umar bin Khattab tidak jadi melantik seorang gubernur karena ketahuan tidak pernah bercanda. Iya, terlalu serius hidupnya.